Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU, hak guna usaha, sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP, sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara Nusantara. Bahkan Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Universitas juga tidak dianggap. Bahkan ada yang berbahaya. Cina akan menjadi rekor utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN. Tapi rakyat ini gitu, akibat kemarin cepat kali pensiun nih, makanya kayak gini Pak Gatot. Kalau menurut saya pribadi, yes Pak Gatot ya. Nanti kita lihatlah polling para netizen ya, kawan-kawan kita, yang jelas rakyat Indonesia lah. Setuju nggak? Ya kan? Seperti yang Bapak sampaikan, bahwasanya IKN ditawarkan ke Cina 34 hektar segala macam. Seperti yang kita ketahui ya, negara China itu memang sudah diakui teknologinya, ekonominya. Jadi untuk mempercepat pembangunan di IKN sana nggak ada salahnya menurut saya, asal jangan ditawarkan ke gurun. Kalau ditawarkan ke gurun nanti yang ada teriak sana teriak sini. Ya Pak Gatot. Kalau untuk Indonesia maju nggak ada masalah itu, asalkan jangan ditawarkan ke gurun. Ke Cina oke. Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN. Dari narasi yang disampaikan Pak Gatot tadi, aku yang orang bodoh dan awam saja bisa menyimpulkan beberapa hal nih teman-teman semuanya. Yang pertama, kok berani-beraninya buat kontrak 190 tahun, sedangkan dia kalaupun memang bisa jadi presiden, maksimal itu cuma 2 periode, 10 tahun. Kalaupun nambah lah 3 periode dan dia sangat gila pengen nambah 3 periode, itu cuma 15 tahun. Kok bisa berani sampai 190 tahun? Yang pertama. Yang kedua, kalau semua pembuatan IKN diserahkan kepada Cina, perancangan, struktur, dan lain-lainnya, semua dibantai habis sama Cina. Kalau aku jadi presiden Cinanya, aku bakal bilang, buat tempat rahasia, siapin beberapa dinamit, kubur di sana. Bukankah itu bisa jadi ancaman yang sangat berbahaya buat negara kesatuan kita? Jadi kalau ada apa-apa, ingat nggak, IKN itu yang bangun aku loh. Di situ aku letakin bom loh. Kalau aku tekan bisa meledak loh bangunan itu. Kok nggak mikir kayak gitu ya? Apa karena aku yang terlalu bodoh ya? Nggak punya ilmu tentang pemerintahan, kemiliteran, dan lain-lain. Yang soleh, yang baik hati, taat ibadah, dicintai rakyatnya, dicaci, dihina, dilecehkan, difitnah setiap hari. Justru yang tidak beragama, tidak percaya kitab suci, bahkan kitab suci dianggap fiksi, itu justru disanjung-sanjung. Aduh. Ampun. Trun. Kadrun. Ada yang berbahaya. Cina akan menjadi rekor utama menyelesaikan IKN. Walah Gatot, katamu Jokowi mempromosikan 34.000 hektar ke investor Cina dan semuanya dipercayakan kepada Cina. Kenapa Jokowi lebih percaya ke Cina? Karena teknologi Cina jauh lebih canggih. Karena apa? Supaya pembangunan IKN itu cepat selesai. Katamu pembangunan IKN berbahaya. Padahal adanya pembangunan IKN itu banyak membutuhkan tenaga kerja dan juga dampaknya menumbuhkan ekonomi Kalimantan supaya bisa merasakan ekonomi yang lebih baik, nggak cuma Pulau Jawa. Kalau menurutmu pembangunan IKN ini sangat berbahaya, terus kamu nyocros, tapi kenapa ketika lahan Papua diserahkan ke Amerika 90.000 hektar, kekayaannya dikuras, negara nggak dapat apa-apa, cuma 9%. Kamu mingkem, kamu ikut menikmati hasilnya ya. Aku nggak peduli, kamu mantan jenderal, saya rakyat kecil. Tapi kalau lu mulutmu salah, gua sikat, nggak peduli pangkat lu apa. Karena kalau tujuanmu bikin rusuh negara,
rakyat seperti saya contohnya, akan gua sikat mulutmu. Adanya pembangunan IKN supaya bisa meratakan ekonomi di Kalimantan. Kok bilang lu bahaya? Tapi ketika sumber daya alamnya dikuras Amerika puluhan tahun, seharusnya bisa menyejahterakan rakyat. Mulutmu mingkem, sedangkan pejabatnya, presidennya kaya, rakyatnya miskin. Pejabatnya, presidennya, hartanya nggak habis 7 turunan. Emang rakyat masih kau anggap goblok? Kalian cuma mau mencari keuntungan sendiri. Rakyat selalu jadi korban. Salam waras ya Pak Gatot. Terima kasih dari rakyat jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Lagi dan lagi ya, para tokoh oposisi terus menyudutkan Presiden Jokowi. Kali ini Pak Gatot Nurmantio yang kembali menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN Nusantara. Dalam hal ini, Pak Gatot Nurmantio membela Roky Gerung yang kemarin itu menyudutkan Presiden Jokowi soal pembangunan IKN. Kita tentu masih ingat Pak Gatot ini salah satu tokoh yang sering banget mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi yang disebutnya oligarki lah. Terus di era sekarang ini benih-benih PKI kembali muncul dan ditakutkan bisa bangkit, antek-antek PKI sudah menyusup atau apalah. Intinya apa ya? Intinya untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam video tersebut ya, Pak Gatot mengungkapkan katanya Presiden Jokowi menawarkan konsesi lahan 34.000 hektar ke Xi Jinping dan menawarkan hak guna usaha hingga 190 tahun. Ya, intinya Pak Gatot itu mengkritik Presiden Jokowi dan pemerintah soal pembangunan IKN Nusantara ini. Namun Pak Gatot lupa ya, karena Pak Gatot itu hanya melihat dari satu sisi saja, yang intinya mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan pemerintahan Presiden Jokowi. Pak Gatot nggak melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membangun IKN ini dimaksudkan agar pemerataan pembangunan bisa merata nggak hanya di Pulau Jawa saja. Yang nantinya jika IKN ini sudah jadi, ini tentu akan membawa perubahan besar, membawa pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. Dan kalau kita melihat ya, warga Kalimantan, suku Dayak itu juga mendukung pembangunan IKN ini. Jadi apa yang salah dengan pembangunan IKN ini? Kenapa kok mereka itu para barisan oposisi terus-menerus mengkritisi Pak Jokowi soal pembangunan IKN? Padahal mayoritas rakyat, sebagian besar rakyat itu mendukung penuh Presiden Jokowi soal IKN Nusantara yang ada di Kalimantan ini. Pak Gatot Nurmantio dan tokoh-tokoh oposisi boleh saja ya menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi, menyebut antek asing, menyebut pro China, menyebut apapun itulah ya. Tetapi bagi kami rakyat Indonesia, Pak Jokowi tetaplah salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kenapa? Karena di tangan beliau Indonesia kini jadi jauh lebih baik, jadi semakin maju, pemerataan pembangunan juga makin bagus, dan semoga kedepannya pengganti Pak Jokowi juga bisa membangun Indonesia jadi semakin lebih baik lagi. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Gerobokan Gokil dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.